Syarat yang pertama daripada sholat berjamaah an yajtami'a fi masjidin. Syarat berjamaah itu kadang ya, kita sholat berjamaah kadang di masjid, kadang di luar masjid, kadang imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid, kadang kebalikannya, imamnya di luar masjid, makmumnya di masjid. Kan ada seperti itu, ada seperti itu, ada. Kalau di Sarim ada, di Hadramaut banyak seperti itu. Imamnya di luar masjid, nanti makmumnya banyak belakang itu sampai masjid. Ya, ada yang sholatnya imamnya di masjid, makmumnya banyak sampai keluar masjid. Kalau itu banyak ya, kayak di Ampel itu kan sering. Ada yang memang sholatnya itu di luar masjid, memang di luar masjid. Ada yang sholatnya dua-duanya di masjid. Itu ada 4 keadaan. Ada 4 keadaan. Tapi jika imam sama makmum di masjid, maka syarat yang paling utama adalah imkanul murur walau bil hiraf. Kita bisa sampai bab sholatul jamaah. Sholatul jamaah itu sholat irtibat sholatul makmum bi sholatul imam. Ada hubungan kuat antara makmum dengan imam. Makanya kalau niat usolli fardhu dhuhri makmuman, kalau dia makmum, imaman kalau dia imam. Supaya apa? Supaya ada irtibat antara sholatul makmum dengan sholatnya imam. Ada hubungan kuat antara makmum sama imam. Makanya makmum tidak boleh mendahulukan imam. Baik itu dalam tempatnya dia sholat ataupun dalam gerakan dia sholat, tidak boleh mendahului imam. Karena imam itu dijadikan imam liyu'tamma bihi wa liyuqtada bihi, untuk diikuti. Kita jadikan dia imam, tapi rokok dia di Syiah. Dia di Syiah. Kadang yo kita orang sing maju, yo dadi imam wae. Maju kon, imam kon. Rokok di Syiah. Ya di Syiah. Kadang-kadang rokok maju deh. Senggol. Emosi kadang-kadang. Wis diandani, sabar. Mau kita buru-buru, pasti akhirnya imam dulu yang salam. Apa kita orang rokok di makmum gitu. Kadang ya kita orang dahului imam rokoknya, imam sujud, kita orang kadang wis ngadeg. Apa? Gak bakal mari salat itu dengan salam. Dan yang memulai salam siapa? Pasti imam. Apa? Terakhir ya kena ini. Ya tidak di sini, imam sih rokok. Enggak imam apa ini dia sujud. Apa? Terakhir salam. Salam siapa di sini? Ya imam di sini. Pasti imam menang, wis sampe ndak bakal menang. Nek menang kepengin menang dadi imam. Maju saya jadi menang. Sembahyang ngono. Ya bisa seperti itu. Kalian rela dia menjadi imam, berarti secara tidak langsung kalian rela juga mengikuti gerak-gerik daripada imam. Itu al-imam surat. Hukum apa salatul jamaah? Hukumnya salatul jamaah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Makanya wajib kita sholat berjamaah. Artinya apa? Artinya kalau tidak ada dalam satu kampung, satu tempat yang menegakkan daripada sholat berjamaah, maka satu tempat tersebut berdosa. Tempatnya berdosa. Hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Tapi sholat jamaah itu harus di tempat umum. Bihaitsu yudhiru biha syiar. Yang mana sekiranya adalah syiar Islam itu. Jadi kita ini dianjurkan untuk sholat berjamaah supaya kelihatan ini loh Islam. Kesatuan dan persatuan dalam Islam. Seperti ini. Jadi kalau cuma ada di rumah misal. Saya sholat jamaah di rumah. Rumah kan istilahnya tidak 24 jam. Istilahnya orang tidak bisa keluar masuk. Berarti kan tidak yudhir biha syiarul Islam, tidak menampakkan daripada syiarnya Islam, maka sholat jamaah di rumah itu sebetulnya tidak cukup dalam penanggapan fardu kifayah. Buat sholat jamaah yang sekiranya yudhir biha syiarul Islam, yang bisa menampakkan dan memunculkan serta menjelaskan syiarnya Islam. Itu hukum daripada sholatul jamaah. Kalau ada pertanyaan misal, loh Ustaz, saya ini sholat jamaah itu lebih afdal di masjid atau di rumah sama istri? Kalau istri
ditinggal ke masjid, istri bakal sendirian. Ya kan? Istri bakal sholat sendiri. Milihnya di mana? Kalau bisa dua-dua lakukan, tidak apa-apa. Sholat di masjid, pulang dari masjid, sholat sama istri berjamaah. Apa salahnya? Hukumnya boleh, hukumnya i'adah. Mengulangi sholat fardu itu hukumnya boleh. Wa sunnah hukumnya. Mengulangi sholat fardu sunnah hukumnya. Selagi kita mampu jalan ke masjid, jalan ke masjid. Sholat jamaah di masjid. Setelah itu pulang, sholat bareng sama istri, tidak apa-apa. Sholat bareng sama istri, tidak masalah. Yang masih jomblo, sembahyang udah masjid. Salto gini kan. Alasannya macam-macam. Anak mbek walidati. Anak mbek walidi, anak. Walidah ke masjid. Abahmu suruh ke masjid. Ya. Yeah. Jomblo jadi sembahyang di masjid. Al-masjid ghali. Al-masjid fadhi. Masjid sekarang kosong. Termasuk tanda-tanda akhir zaman, kathratu bina'il masajid wa lam yakun sahibuha. Tidak ada sahibul masjid sekarang siapa? Yang orang penghuni masjidnya siapa? Paling ya imam rawatib ambil takmir wis mari. Nek ana wong loro iki sepi masjid. Alhamdulillah. Perbanyak. Tidak apa-apa, bangun masjid itu tidak apa-apa, bagus. Cuma jangan bangun masjid supaya hanya namanya saja yang dipamparkan. Fulan bin Fulan membangun masjid. Terima kasih sama Fulan bin Fulan. Zamannya Al-Habib Abdullah bin Ali bin Al-Haddad. Ada satu orang kaya raya, dia punya niatan untuk membangun masjid. Maka dia izin sama Habibullah Al-Haddad. Beb, rasa beb, apa? Anak bangun masjid, beb. Masjid ini, jelas nama beda. Bangunannya kayak gini, beb, gini, sana. Ya akhir, tak izin, tapi satu syarat dari apa, beb? Nama masjidmu tak ganti. Kan tak mirip tak ganti aku. Sing bangun aku. Kabeh jenengku. Ya bukan, belum enggak? Lu ngene, beb. Enggak usah, beb. Aku iki bangun ya jadi dikenal, beb. Tapi itu sampai iki, beb, gak paham, beb. Aneh nih bangun masjid, beb, supaya nama anaknya ada, beb. Ya kan? Kata Habibullah Al-Haddad, jangan bangun kalau gitu. Kenapa? Karena ente bangun bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente yang ikhlas karena Allah, kalian bangun masjid memang untuk beribadah, memang untuk tempat orang muslim beribadah. Siapapun namanya, apapun nama masjidnya, bukan itu intinya. Intinya bagaimana saya mendapat pahala karena orang lain beribadah. Itu intinya. Ketika seseorang bangun masjid, bangun madrasah, bangun mushola, bangun tempat-tempat umum untuk ibadah, itu intinya. Gede-gedean jeneng. Nek jenengnya ape gede, ya pamflet gede no jenengmu. Ya iku gede-gedean jeneng. TV. Iya. Kok no TV ngono enggak apa-apa. Karena niatnya ndak ikhlas, ndak mau dia dirubah. Allah jangan bisa. Loh, namanya aja dirubah, masjidnya semuanya ada aturan ente. Ada aturanmu kabeh. Cuma namanya tok. Pembangun bukan ente, pembangun Fulan bin Fulan orang lain. Mau enggak mau. Ya sudah, berarti ente jangan bangun masjid. Niatak mahi khalisah. Niatmu enggak baik. Dah lama kemudian ada orang lain lagi datang. Ada orang lain lagi datang. Beb, anak bangun masjid. Ya apa menurut antum? Kata Habibullah, tidak apa. Cuma namanya tak ganti. Oh, tidak apa-apa, Beb. Namanya ganti aja, Beb. Tidak apa-apa. Mau anak ikhlas kok, Beb. Ah, ini. Saya sebetulnya kata Habibullah Al-Haddad ngetes. Saya tidak mau ganti nama. Saya tidak mau nama saya dipajang situ, saya tidak mau. Cuma saya mau ngetes. Kamu ikhlas enggak buat masjid? Kalau kamu ikhlas, kamu mau diganti nama orang. Tapi kalau kamu tidak mau diganti nama orang, berarti kamu tidak ikhlas. Berarti memang itu untuk kamu dan niatnya untuk membesarkan nama. Ini sama Allah tadi kan. Kita lihat orang-orang dahulu, bagaimana cara mereka mendidik hawa nafsu. Bagaimana cara mereka mendidik supaya kita diajari ikhlas. Kemudian syarat yang paling utama daripada sholat berjamaah, ini sedikit saja ya, karena mulai kabeh. Apa tak potong cek alasan turu mulai kabeh. Yang syarat yang pertama daripada sholat berjamaah, an yajtami'a fi masjidin. Syarat-syarat berjamaah itu kadang ya, kita sholat berjamaah kadang di masjid, kadang di luar masjid.
Kadang imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid. Kadang kebalikannya, imamnya di luar masjid, makmumnya di masjid. Kan ada seperti itu, ada seperti itu ada. Kalau di Tarim ada, di Hadramaut banyak seperti itu. Imamnya di luar masjid, nanti makmumnya banyak, belakang itu sampai masjid. Ada yang sholatnya imamnya di masjid, makmumnya banyak sampai keluar masjid. Kalau itu banyak ya, kayak di Ampel itu kan sering. Ada yang memang sholatnya itu di luar masjid, memang di luar masjid. Ada yang sholatnya dua-duanya di masjid. Itu ada 4 keadaan. Ada 4 keadaan. Tapi jika imam sama makmum di masjid, maka syarat yang paling utama adalah imkanul murur walau bin hirafin. Kita bisa sampai ke imam. Ya apa caranya kita bisa sampai ke imam walaupun harus membelakangi kiblat. Tapi yang penting bisa sampai ke imam. Imkanul murur ilal imam walau bizwirarin wa itafin. Ya apa caranya kita harus sampai ke imam. Kalau di Ampel ya alhamdulillah gampang. Walaupun imam paling depan, kita misal ya sholat duhur atau sholat Jumat di shaf yang paling belakang sebelah beduk. Ini kan jauh itu kan. Kalau ke imam kan belok kanan, belok kiri, ada Google Map enggak? Enggak perlu Google Map. Kan ada. Belok kanan, belok kiri. Sampai kan? Enggak masalah. Karena masih satu masjid. Enggak masalah. Hatta walau bizwirarin, walaupun harus membelakangi masjid. Contohnya kayak gini. Ampel itu kan gini. Yang belakang kan agak lebih luas lebarnya. Seperti ini kan? Bangunannya Ampel itu kan seperti ini. Kalau kita masuk lewat masjid sini, tembusnya kan di sini. Masuk sini kan? Ini ada tembok. Kita tidak bisa keluar lewat sini. Ini ada pagar. Tidak bisa keluar lewat sini. Kalau sholat di sini, kalau mau ke imam, mundur, masuk sini. Kebayang enggak? Hah? Ini kan ada pagar. Pagar kan di sini. Mau sholat di pojok sini, misal sholat di pojok sini. Mau ke imam ya apa caranya? Tak bisa lurus kan? Karena tembok atau pagar tak bisa lewat. Mundur, mau keluar masjid atau mau masuk masjidnya sini, lurus masuk ke imam. Ya. Karena satu masjid ini diperbolehkan. Walaupun harus membelakangi kiblat, apa? Belakangi kiblat, lurus masuk ke imam, tak apa-apa. Karena masih satu masjid. Ibaratnya kayak gini. Anggaplah ini kiblat ke sana. Kiblat di sana, kiblat di sini. Ada orang di sini salatnya. Di luar sini. Kalau kita anggap ini masjid, semuanya masjid, itu sah. Yang penting dia bisa ke imam. Dia apa caranya ke imam? Mundur atau membelakangi kiblat, jalan masuk lewat pintu sini, masuk ke tempatnya imam. Ini raya, sah. Kalau masjid. Kalau masjid. Tapi kalau bukan masjid, tidak bisa. Itu syarat makam. Ini mengkonteks. Cuma yang bisa lurusannya pintu. Lurusannya pintu ini bisa. Nah, kalau misalnya anggap kiblatnya sana enak. Kalau kiblatnya sana, imam paling depan, ini pintu dibuka, yang sini sah semua. Kalau apa tadi? Kalau satunya di masjid, imam di masjid, makmumnya di luar masjid. Imam di masjid, makmum di luar masjid. Syarat yang pertama sama, harus bisa sampai ke imam. Tapi tanpa membelakangi kiblat. Tanpa membelakangi kiblat. Tak boleh membelakangi kiblat. Tak sah. Anggap kita salat di Ampel. Ya. Salat di Ampel ada satu jamaah saking panjangnya salatnya di Ampel Maghfur. Itu Gubah itu penuh loh ya. Gubah itu kalau salat Jumat, apalagi kalau Jumatnya Jumat yang ramai, Jumat Legi itu ramai. Ya. Itu kadang sampai Gubah itu kena. Ada sebagian orang, saya lihat sendiri. Mereka sholat di tokonya. Ada yang sampai masuk ke kampung-kampung situ. Kampung Ampel Melati kah, entah itu Ampel Melati atau Ampel Maghfur. Ya, atau tempatnya Gubah itu, tempatnya Pak Barok. Ada yang sholat di situ, itu tidak sah semuanya itu. Karena mereka kalau ke imam harus membelakangi kiblat. Tak boleh mundur. Jalan harus jalan normal. Mau ke imam ya Pak, yang belakang kiblat, membatalkan sholat. Kalau yang sholat di Gubah tidak masalah. Karena mereka kalau ke imam tidak perlu membelakangi kiblat. Belakangi loh, ini namanya membelakangi. Tapi kalau cuma miring,
kayak posisi Habib ini, itu tidak membelakangi kiblat. Jadi kalau orang dari Gubah, kalau mau ke imam, kan jalannya cuma miring. Miring nggak masalah. Ini Gubah, imam di sana. Kan jalannya miring, jalan normal biasa. Tapi yang sholat di Ampel Melati, Ampel Maghfur, dan sederetannya situ, kalau mau ke imam ya Pak? Belakang kiblat dulu kan, jalan masuk Gubah, terus belok. Ya ini membatalkan sholat. Gubah itu maksudnya pasar Ampel itu loh. Pasar Ampel itu loh, sing dodolan minyak wangi. Gubah yang bukan Gubah Habsyi ini adalah Gubah Habsyi itu. Gubah Makassar loh. Bukan, Gubah itu pasar itu, pasar. Pasar dodolan minyak Gubah wangi. sucinya. Iya, Ampel suci. Paham ya? Pokoknya no ada di jalurnya ke imam tanpa belakang kiblat. Lebih baik. Datanya masih ada ke kiblat. Enggak, yang penting jangan membelakangi kiblat itu yang penting. Kalaupun kita ngasih kiblat itu arah kanan atau arah kiri tidak masalah. Yang penting jangan membelakangi kiblat. Itu tidak sah. Baik. Syarat yang kedua, kalau kita imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid ya. Jarak antara akhir makmum atau akhir masjid sama kita itu tidak boleh lebih dari 300 dirham. 300 dirham itu kurang lebih sekitar 140 sampai 150 meter. Tidak boleh lebih. Kalau lebih, tidak sah jamaahnya. Tapi kalau dua-duanya di masjid, tidak masalah jauh. Misal, imamnya di tempat sana ya, Jumatan itu ya. Makmumnya, dia sholat 2 orang dok. Dia sholat 2 orang dok. Mari Jumatan, semuanya jamak. Misal, jamak takhir atau jamak takdim ya. Jamak takdim. Imamnya dek nggone mihrab, makmumnya dek nggone tempat wudu di dewe. Telepon, kalau saya komat. Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, komat. Komat ya Allah Akbar Allah. Dia telepon nih komat. Ya wis komat wis. Komat. Kan ketok aku angkat tangan. Oh ya ketok. Kan lurusan tok iku kan. Ngon wudu ambek imam. Takbir deh. Ketok deh takbir. Tapi dalam makmum wis iku imam siji, makmum siji ndek kono iki. Maju ora iso kok nek maju kok. Kan harus langsung kan jamak itu kan. Enggak boleh jeda. Ini dia pakai jalan keluar. Wis kon sembahyang ndek kono, aku melak itu kon. Ketok kon. Gampang. Ketok aku. Pokoknya dia harus kelihatan. Kelihatan imam rukuk, imam itu udah ketok melok iwah itu. Hukumnya gimana? Sah. Loh, kan itu lebih dari 150 meter. Enggak masalah. Karena masih satu masjid. Kalau dalam satu masjid, maka jarak tidak dipermasalahkan. Harus dalam satu masjid. Siji di Masjid Istiqlal, siji di mana di Masjid Istiqlal sisan. Ini Istiqlal jauh le. Ya Istiqlal sisan, cuma paling ujung. Siji di ngarep utara, siji di selatan, siji di barat, siji. Itu sah maksudnya. Yang penting syaratnya yang kedua adalah ilmu intigalatul imam. Kita harus mengetahui pergerakannya imam. Kita harus paham. Oh imam ruku, oh imam sujud, oh imam i'tidal, kita harus paham. Imma bisautin, kadang kita bisa mengetahui pergerakan imam itu dengan mendengar suaranya atau dengan melihat imam. Yang penting kita harus tahu pergerakan imam. Tapi kalau makmumnya di luar masjid, syarat yang ini dipakai, jarak ini dipakai. Tidak boleh lebih dari 300 dirham. 300 dirham itu dihitung dari mana? Dihitung dari ujung masjid, kalau memang tidak ada makmum lagi di luar masjid, atau di akhir makmum sampai ke kita. Karena afwan ya. Al-Faqir lihat, mungkin di Ampel tidak ada, atau mungkin ada di masjid-masjid lain lah, Masjid Agung. Masjid Agung ya. Masjid Agung mana? Surabaya. Itu kadang gini. Ini jamaah, imam di sini masjid ya. So full. Sampai sini ada satu soft dok. Habis gitu panas, nggak ada yang sholat. Sampai sini baru ada makmum lagi, bikin soft lagi baru. Ini kita lihat kalau jaraknya nggak sampai 300 dirham, sah jamaah yang sini. Tapi kalau jamaahnya lebih dari 300 dirham, maka jamaah yang sini tidak sah. Jamaah yang sini tidak sah. Mereka terputus dari akhir makmum
sampai mereka itu lebih dari 300 dirham. 300 dirham sama dengan berapa? 150 meter. Karena ya kurang dari 150 meter. Kurang. Dirham itu 45 cm. Satu dirham 45 sampai 48 cm, tidak sampai 50. 50 kan setengah meter. Ini antara 45 sampai 48. Berarti nek 100 dirham wae berapa senti? 400 lebih. 4.800 cm. Gitu. Hah? 400 cm, 400. Ngawur. 100 kilo 4. Selalu tak tiane 348 kali 300. Ana kalkulator kan sing itu mendiri. Wis bengi wek karut-rut wek. Iki ndas wis pusing wek. Mari ngitung banyu iki. Hitungan dhewe ya. 48 kali 300 diro, tapi 300 diro. 48 senti. Kok dadi meter ya. Kan ana kilometer, desimeter, meter, sentimeter, mana? Milimeter. Ya sembola. Matematika lali. Ala kulli hal itu syaratnya jadi. Harus yang namanya enggak sampai 300 ya. Itu kalau di luar masjid makmumnya. Makmumnya kalau di luar masjid. Juga hati-hati. Salat di atas enggak apa-apa. Salat di atas ya, satu masjid, tapi ada bangunan atas. Enggak masalah. Loh saya kalau ke imam tangganya di belakang, harus membelakangi kiblat, enggak masalah, satu bangunan, proyek, enggak masalah. Tadi menoro ya. Lebih? Tadi menoro. Ada di menaranya. Nah, kalau yang itu, misalnya di atasnya masjid, bawahnya ini ada tempat parkir. Sholat, kalau mau dari situ ke imam harus belakangi kiblat. Tempat sholatnya dia satu masjid. Di bawahnya masjid. Masjidnya di atas ya. Tempat parkir. Tempat parkir ya. Kayak di Serang gitu. Kayak di Serang. Cuma di Serang itu kan memang masjidnya di atas. Istilahnya tidak ada jamaah di bawah. Kalau di Serang, itu kalau yang tempat tugu menyawangi itu dibuat sholat jamaah tidak sah itu yang bawah. Tidak sah, yang bawah tidak. Yang belakang tangga tidak apa-apa. Kan tangganya gini kalau dari Serang. Ada yang dari wudhu, nah ini kan. Ada yang dari tangga sini kan. Miringin. Tangga ke belakang sah jamaahnya. Tangga ke belakang sahnya. Yang di depan tempat wudhu, kalau ini tidak dibuka tempat wudhunya. Kalau dibuka tempat wudhu, yang di depannya tempat wudhu, tempat minyak wangi, itu kantor ofisan, parkiran di dalam itu semuanya tidak sah. Itu kan saya bawanya masjid, tidak sah. Karena mereka kalau ke imam harus membelakangi kiblat. Harus membelakangi kiblat. Salat di mall, masjidnya di atas, saya makmum di bawah. Ya tidak sah. Ya. Karena harus membelakangi kiblat. Ada satu pertanyaan. Loh saya enggak. Saya ini di masjid. Dua-duanya di masjid. Makmum di masjid, imam juga di masjid. Satu di atas, satu di bawah. Tapi tangganya itu di luar masjid. Bangunan. Satu masjid, satu bangunan. Rata ini bangunan rata. 2 tingkat. Cuman tangganya ini ada di luar masjid. Tangganya itu di luar. Sehingga kalau imam makmum di atas ingin ke imam harus membelakangi kan. Tapi kan karena satu masjid tidak apa-apa. Tapi kalau dia ke tangga itu membelakangi masjid. Ini ke tangga turun dia, turun. Nanti ke imam jalan lagi. Ini kan membelakangi imam, membelakangi kiblat. Apa hukumnya? Kalau masalah perantaranya aja yang harus membelakangi kiblat itu via golen. Ada yang mengatakan sah, dan juga ada yang mengatakan tidak sah. Pokoknya intinya syaratnya harus bisa sampai ke imam bi ghairi zwirarin wa nu'tafin. Tidak boleh ada membelakangi kiblat sedikit. Dan jalannya juga harus jalan normal. Ada sebagian masjid yang gini juga. Bukan masjid sih tepatnya, lapangan. Kadang kan salat Id di lapangan. Ini masjid bawah. Mereka punya badukan tinggi. Sholatnya di sini. Ada tangga. Tangganya itu di belakang.
Tangannya di belakang. Atau di depan mihrabnya imam. Atau di depan mihrabnya imam. Sehingga orang yang di atas ini, kalau mau ke imam, ada dua caranya. Loncat, atau dia membelakangi kiblat. Lewat sini, muter gini kan, membelakangi kiblat. Atau mundur ke belakang, membelakangi kiblat. Ini tidak sah. Karena loncat itu bukan cara yang normal. Cara normal itu harus jalan ke imam. Normal, jalan. Paham enggak maksudnya? Lapangan. Ini imam. Makmumnya banyak. Akhirnya ada yang sholat di atas. Di atas, tak tahu itu baduk, tak bangunan, tak apa, di atas sholat. Di atas mobil kadang. Ada yang di atas mobil. Itu mereka kan harus loncat ke imam. Kalau mobil rail, karena masih turun ke ini nih mobil. Terus turun lagi. Istilahnya kalau masih normal jalannya tidak masalah. Tapi tangganya itu kan di belakang. Belakangnya mobil itu. Nah, kalau misalnya di belakang tak boleh. Ya, kalau misalnya mereka buat di belakang mobil tidak boleh. Kalau misalnya dipindah tangganya di depan tidak masalah. Kalau dihalangi orang gimana? Maksudnya? Kayak contoh Roha Bakar. Dengar saya. Kondisi kan imamnya kan di luar kan di depan. Nah terus orang mau sholat, habis sholat kan sholat jamaah. Jamaah. Terus yang belakang ini terhalang sama orang. Nah, itu kira kita anggap orangnya tidak ada. Oh boleh. Boleh. Nah, istilahnya bighairi sunul itaf ini tanpa membelakangi kiblat, kalau kita anggap kosong, tidak ada orangnya. Tapi tetap bangunannya ada. Ya maksudnya bukan orangnya itu duduk tidak soli. Iya, royet. Jadi yang tidak jamaah. Iya, tidak apa-apa. Jamaah takdim yang di belakang. Iya. Itu imam depan. Itu depan tidak apa, royet. Oh boleh. Boleh. Oh. Betul. Nah, royet. Terus Karena masih bisa masuk ke imam masih bisa. Terus kalau misal ya kamu di Pekalongan juga, Anda pernah di Pekalongan. Kalau soli apa? Kalau lagi ini berarti Sya'ban. Nah, kan habis soli maghrib. Yang semua kita orang kan yang luar kota kan jamaah. Tapi imamnya dalam masjid, kita di jalan. Imam di masjid. Baik. Kita di jalan, tapi jauh. Tapi, Ini makmum pertama di jalan. loh, makmumnya sudah makmum ke berapa? Aja maksudnya, Enggak, makmum yang sholat jamak. iya jamaah. Jadi kan imam di masjid. Setelah imam itu kan ada makmum ya, jamak ada. Tapi kemudian ada orangnya duduk tanpa. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang penting jarak antara akhir makmum sama jarak antara sof yang setelahnya itu, Iya. orang-orang duduk kan tidak boleh lebih dari 300 dirham. Walaupun gini misalkan ini masjidnya ini nyamping sini. Iya, dah, nyamping dah, nggak masalah. Kayak ampel itu kan gitu, sendek gubah. Jadi tetap di lurus ya, itu lurus ini. Jaraknya di. Enggak. Dia kalau mau ke imam ya, Pak? Ya harus gini. Istilahnya enggak melangi kiblatnya. Ada gini. Ya, Roy. Tapi jaraknya jauh. Iya. Dari lebih dari 300 kilo. Jarak imam sama dia. Dari jarak dari makmum akhir ini sama dia. Oh, enggak bisa. Nggak boleh ya. Enggak boleh. Jadi kalau kita bikin jamaah sendiri boleh ya. Ahsan bagi jamaah sendiri. Kalau antara akhir makmum sama dia lebih dari 300 dirham enggak sah jamaahnya. Jelas lebih. Jadi. Oh, di Pekalongan kayak gitu. Susah apa dong? Wah, kan sing hadir ratusan ribu. Masya Allah. Ratusan ribu. Masya Allah. Tapi tak ngomongi dia orang. Sudah bilang tidak sah ikut aja. Tetap dia orang harus ya sudah bikin dia. Oh jadi kalau tadi kayak dikit roh agresif terhalang nggak apa-apa ya? Iya, tak. Karena istilahnya kita masih bisa ke imam, walaupun harus ngelangkai. Lagi orang. Iya, tidak apa. Kalau tembok kan memang nggak bisa. Kalau tembok. Kecuali kalau satu masjid ada dulu di mana? Di Hadramaut itu, ada dua masjid dijadikan satu. Karena berdempetan, hanya dua masjid dijadikan satu. Kadang itu masih ada temboknya. Jadi dua masjid, ini dua masjid ini sama masjid ini, tapi masih ada tembok. Sehingga ini kalau berjamaah sama yang di sini tidak bisa, maka tidak sah jamaah. Oleh masjid. Satu masjid, cuman ada temboknya. Kalau dia mau ke imam, tidak bisa. Ya apa caranya ke imam? Mau lihat mana? Semua pintunya tertutup dengan tembok. Masjid Serang itu ya. Betul. Kalau pintu tidak masalah.
tertutup dengan pintu tidak masalah. Kalau tembok masalah, karena tembok tidak bisa dibuka. Oh, Kalau pintu walaupun dikunci, walaupun digembok, masih istilahnya itu bisa dibuka, mungkin untuk dibuka. Kalau ini kan bukan dibuka, dia apa? Jebol. Dari ahli beli toko. Toko aneh apa kan? Nah, jadi juga jadi masalah kalau misalnya menaranya di luar masjid. di luar, nah itu tidak sah. Tidak sah. Ya tidak apa kalau memang dia pakai lift ya. Tidak pakai tangga, dan tangga muter-muter batal deh. Lah iya tangganya muter-muter. Nah, ada lift kan ada ini dia. Istilahnya liftnya di depan, apalagi kelasnya di depannya dia. Dia sholat, liftnya depannya dia. Maju, turun, langsung. Kayak di Masjidil Haram. Sebagian hotel itu, Tapi tidak gitu kan, lift kan bukanya gini. Jadi gini, nanti bukanya gini juga. Kita harus mundur. nah kalau dia mundur tidak sah. Tidak sah. Iya. Kan ada kan rumah sakit itu kan ada yang buka dari dua sisi kan ada. Iya. Kalau kayak gitu enak. Kalau lift kan kebanyakan satu sisi. Kecuali yang spesial dan itu. Kalau di Masjidil Haram ada yang kayak gitu. Jadi dia sholat di satu bangunan, sholat. Kalau dia mau ke Masjidil Haram, tinggal jalan ke depan, naik lift, turun, keluar lagi, langsung Masjidil. Kalau gitu sah atau sholat di hotel, nggak masalah. Tapi itu indah Syafi'i kan? Nanti indah Maliki dah. Yang Malik nggak Indah apa-apa. Maliki kata Malik, hatta pokoknya kau tutup imam. Ate belakangi, ate kon senggol imamnya gak apa-apa. Oke tutup imam. Indah Malik nggak apa-apa. Indah Syafi'i Iya, iya. kita orang itu Indah Syafi'i. Nah. Indah Malik terserah. Atau kalau sulit di hotel boleh. Hanya istilahnya kalau kita orang di sana itu tidak perlu muntagid sama orang. Jangan terlalu kamu tidak sakit. Karena kita di sana kumpulan jutaan umat. Iya. Beda madhab kan. Bahkan Indah Malik itu kan makmum depan imam boleh. Boleh. Iya. Sudah itu kan solianunya kan soli terawihnya kan di belakang. Kita orang ke depan. Kita madhab Syafi'i tidak sah. Yes. Nah, yang di ini, yang di mana? Tawafnya itu, tempat tawafnya. Tidak kan kalau soli benar-benar Fardu. soli fardu Dengan dia cuma. depan. Tapi kalau soli terawih dia di belakang di atas. Nah, Dan makmumnya depan dekat Ka'bah. nah, Kita orang madhab Syafi'i. itu kalau salat rawat, salat mafruḍah yang 5 waktu itu memang dikhususkan khamsah madzhab. Syaratnya ya. Istilahnya ya arba madzhab. Ya apa sah dari 4 madzhab. Harus istilahnya surut gitu ya. Soalnya yang makmum sama dia 4 madzhab. Iya, betul. Ada yang madzhab Syafi'i, ada yang madzhab Maliki, Hanafi, Hambali. Ada pertanyaan? Paham nggak katanya ngantuk ya? Baju. Kemungkinan paham, kemungkinan ngantuk, kemungkinan cuek. Dan yang ketiga yang paling kuat pendapatnya. Dalam satu tanah itu kan masjid atau aula dalam satu lingkup ya. Itu apakah juga disebut masjid? Bukan. Masjid itu yang diwakafkan masjid. Yang tidak diwakafkan masjid tidak jadi masjid. Aula bukan masjid ya. Tapi dia nempel gitu. Hatta nempel. Karena ya banyak orang kesalahan seperti ini. Ada orang bilang, saya punya tanah luas sekian, lebar sekian, panjang sekian. Itu saya jadikan masjid. Saya wakafkan masjid. Semuanya itu jadi masjid. Tidak boleh jadi parkir sebagian. Semua yang dia sebutkan semuanya itu jadi masjid. Jadi tidak boleh nanti masjidnya separuhnya. Nanti sisanya kamar mandi, sisanya tempat wudhu, sisanya parkir, tidak boleh. Oh, jadi tempat wudhu sendiri ya? Tempat wudhu harus di luar masjid. Hah? Kamar mandi harus di luar masjid. Iya. Parkir harus di luar masjid. Dan tempat wudhu pun di luar masjid. Di luar masjid. Karena meludah, buang darah, kotoran. Makanya Syekh Ampel, Masjid Ampel. Itu tempat wudhunya di luar masjid. Kamar mandinya di luar masjid. Tempat parkirnya bukan masjid. Itu masjid seperti itu. Jadi kalau makanya orang wakaf itu diperhatikan. Dia mau masjid dari tanahnya sekian ini berapa? Mau saya jadikan masjid tanahnya misal 1000 meter persegi. Saya jadikan masjid 250 atau 500 meter persegi. Ya, yang sini sampai sini itu masjid. Nanti sisanya bisa jadikan lahan parkir, lahan
untuk kamar mandi, wudhu dan lain sebagainya. Justru lagi ya. Masjidnya kan bawah kan wudhu. Ada hammam yang di atas, ada hammam. Hmm. Ada hammam yang Itu di- bukan masjid, dekat dapur. bukan masjid. Yang tambahan ini, yang tempat Bukan matras, masjid. matras. Iya, bukan masjid. Oh, bukan. Bukan masjid. Oh, ada wakafnya masjid. Dari wakil sama juga depan itu bukan masjid. Tempatnya apa? Audio apa? Oh, studio. Studio. Itu bukan masjid. Oh. Tidak sah itikaf di sana. Tidak sah itikaf. Soalnya itu masjid juga tidak sah juga kan? Kalau di dalam sana studio tidak sah. Soalnya bukan masjid. Kan studio ada gandeng sama satu gandeng. Iya. Tempatnya mihrab itu sah gitu. Yang tempatnya Dekatnya mihrab. sebelah kanan ya. Nah, kanan kirinya. Allah alam itu masjid apa enggak? Allah alam. Kanan kiri kan. Iya iya tahu. Studio ada pintu, ada. Iya iya untuk jalan itu kan. Untuk Itu Allah alam. Allah alam masjid itu kan. Makanya kan berarti kan ada ini yang jadi muskilah ya. Soli di tempatnya majelis itu Heeh. berarti tidak sah kalau di depan ya. Enggak sah. Kalau tempat kan terputus ya, Iya. harus mundur Iya. ya. Nggak boleh, harus Harus lurus. lurus. sama sebelahnya Iya. itu. Karena ada pendapat ngomong enggak apa-apa itu. Kecuali ya Royit bisa jadi itu masjid, cuman yang dapurnya bukan masjid bisa. Oh, bisa. Bisa kan orang wakaf terserah dia. Misalnya gini ya, dari tanah ini ya, segini tak jadi masjid, ini ndak, ini masjid bisa. Oh, bisa. Tergantung si wakafnya nanti. Hatta studio itu kalau mau dijadikan masjid. Tapi sebetulnya masa masjid dijadikan studio kan tidak mungkin. Al-Fakir lihat studio ya tidak mungkin masjid lah. Masa tempat studio jadikan masjid kan tidak mungkin. Kalau mungkin yang tempatnya AC ya, yang di luar AC itu yang tidak ada AC-nya itu mungkin masjid. Serambi itu. Itu mungkin bisa jadikan masjid tidak apa-apa. Kemungkinan masjid, iya kemungkinan masjid. Sebelah kanannya mihrab itu pun masjid ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Bukan studio sebelah kanan. Iya, sebelah kanan.